Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pembuatan server Discord forum diskusi STTNF. Dalam kelompok kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Aris Satrio yang pertama, lalu ada Rehan Dafa Aziz, lalu yang ketiga ada Rehan Syah. Ini adalah yang akan kami presentasikan. Terdapat 8 tahap. Yang pertama tentang proyek, yang kedua dokumentasi pertama, lalu ada dokumentasi kedua, dokumentasi ketiga, dokumentasi 4, dokumentasi kelima, dokumentasi keenam, lalu yang terakhir dokumentasi ketujuh. Pendahuluan tentang forum STTNF ini yang diaplikasikan di Discord. Forum adalah wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut. Pada dasarnya, tujuan forum dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan sama sebagai sarana berdiskusi, tanya jawab, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Discord adalah sebuah platform yang memungkinkan penggunanya untuk saling mengirim chat, gambar, audio, video, bahkan hingga share screen. Kenapa kami ingin membuat forum STTNF di aplikasi Discord? Yang pertama, kami berangkat dari masalah banyaknya grup mata kuliah yang terpencar-pencar, baik itu di aplikasi WhatsApp dan di aplikasi Telegram. Yang dimana jika kami membuat forum STTNF ini, semua matkul dapat digabungkan di satu server Discord saja. Lalu yang kedua, fitur-fitur. Untuk membangun sebuah forum online sudah sangat lengkap di aplikasi Discord, sehingga kita tidak perlu menginstal banyak aplikasi. Contohnya, seperti video conference, entertainment, reminder, dapat membuat banyak subtopik, dan sebagainya. Harapan kami dengan dibuatnya forum ini, supaya aktivitas proses belajar mengajar dapat lebih aktif dan tidak terpatok pada topik perkuliahan saja, melainkan dapat menjadi media untuk berdiskusi terkait berbagai macam hal. Tentang proyek. Proyek pembuatan forum ini dibuat supaya sistem pembelajaran di STT Terpadu Nurul Fikri dapat terintegrasi dengan satu sistem informasi Discord, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran supaya dapat lebih efisien. Sebagai platform untuk komunikasi, Discord dapat berfungsi sebagai media kerja, koordinasi, dan komunikasi dengan media interaktif pesan teks di channel atau grup, dan voice atau video call. Dengan kelebihan memiliki kapasitas yang cukup banyak melalui sistem informasi Discord ini, semua sivitas akademik STT Terpadu Nurul Fikri diharapkan dapat menjadi forum ini sebagai media atau jembatan komunikasi supaya ruang diskusi dapat terus terbuka dan menjadi lebih interaktif dan bermanfaat bagi seluruh sivitas STTN. Lalu ada dokumen tahap pertama, project charter. Lalu pertama, business need. Proyek pembuatan forum ini dibuat supaya sistem pembelajaran di STT Terpadu Nurul Fikri dapat terintegrasi dengan satu sistem informasi atau Discord, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran supaya dapat lebih efisien. Sebagai platform komunikasi, Discord dapat berfungsi sebagai media kerja, koordinasi, dan komunikasi dengan media interaktif pesan teks di channel atau grup, dan video voice atau video call, dengan kelebihan memiliki kapasitas yang cukup banyak. Melalui sistem informasi yaitu Discord ini, semua sivitas akademik STTN Terpadu Nurul Fikri diharapkan dapat menjadi forum ini sebagai media atau jembatan komunikasi supaya ruang diskusi dapat terus terbuka dan menjadi lebih interaktif dan bermanfaat bagi sivitas STTN. Project Scope membuat sebuah forum diskusi pembelajaran di aplikasi Discord untuk dapat digunakan oleh semua sivitas kampus STT Terpadu Nurul Fikri.
Forum pembelajaran ini seperti pembelajaran peminatan kuliah yang dimana mahasiswa mengambil role pada peminatan tersebut, lalu ada dosen yang akan memberikan informasi seputar event atau tugas yang terkait dalam peminatan tersebut. Deliverable. Cara penggunaan aplikasi Discord dan bot Discord. Laporan beberapa banyak user yang sudah bergabung dari masing-masing angkatan isu. Perlu pembiasaan bagi user supaya dapat nyaman dengan UI Discord. Assumption atau dependencies. Project ini bisa sukses tergantung dari banyaknya kegiatan yang bisa menarik user untuk bergabung ke servernya. Stakeholder register. Yang pertama dari role sponsor, bisa lihat kontaknya, lalu kategori internal, interest 3 bintang, influence 3 bintang. Ekspektasinya tata letak channel yang mudah dipahami oleh pengguna baru. Requirement-nya channel text, channel voice, dan share screen. Lalu ada project lead, bisa dilihat kontaknya. Kategorinya internal, interestnya 3 bintang, influence 3 bintang. Dosen bisa aktif, ekspektasinya dosen bisa aktif dalam forum diskusi untuk membagikan pengalaman serta ilmunya walau di luar jam mata kuliah. Requirement-nya channel text, channel voice, dan share screen. Lalu ada role mahasiswa STTNF. Bisa dilihat kontaknya seperti share screen. Kategorinya eksternal. Interestnya 3 bintang, untuk influence 2 bintang. Ekspektasinya banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Discord dan banyak event webinar yang diselenggarakan. Equipment-nya channel text dan channel voice. Lalu ada role dosen STTNF. Lalu kategorinya eksternal, interestnya 3 bintang, untuk influence 2 bintang. Ekspektasinya tidak ada topik yang membahas dan menjelekkan suku, ras, agama, dan tetap menjaga tutur kata selayaknya kaum pembelajar. Lalu dokumentasi tahap 2. Recruitment documentation. Business recruitment-nya, nama project name, forum STTNF di aplikasi Discord. Project sponsor, Bapak Hendra Widaya. Service owner, Rehan Dafajis. Project manager, Rehan Dafajis, Rehanca, Arif Satronwa Afian Purnama. Documented 3 April 2022. Propose business state. Terus business need-nya, proyek pembuatan forum ini dibuat supaya sistem pembelajaran STT Nurul Fikri dapat terintegrasi dengan satu sistem informasi, yaitu Discord, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih efisien. Sebagai platform komunikasi, Discord dapat berfungsi sebagai media kerja, koordinasi, dan komunikasi dengan media interaktif pesan, teks di channel atau grup, dan voice atau video call. Dengan kelebihan memiliki kapasitas yang cukup banyak, melalui sistem informasi, yaitu Discord ini, semua aktivitas akademik STT Terpadu Nurul Fikri diharapkan dapat menjadi forum ini sebagai media atau jembatan komunikasi, supaya ruang diskusi dapat terus terbuka dan menjadi lebih interaktif dan bermanfaat bagi aktivitas STTN. Rekrutmen dokumentasi organisasi yang menggunakan, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, populer disebut STTNF, merupakan perguruan tinggi memadukan keilmuan praktis di bidang teknologi informasi dengan mengembangkan kepribadian Islami, kompeten, dan berkarakter. Pada tahun 2012, STTNF resmi berdiri berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 269/E/O/10
2012. Alamat Jalan Raya Lenteng Agung nomor 20 RT 4 RW 1 Sengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 12640. Lalu business value-nya, keuntungan intangible, meningkatkan layanan kepada pengguna, menyediakan beberapa channel untuk berdiskusi maupun hal yang lain. UI lebih menarik dan mudah digunakan. Lalu yang terakhir, lebih efektif dan efisien dari segi pengguna aplikasi lainnya. Lalu keuntungan tangible-nya, pengeluaran menjadi lebih murah dibandingkan untuk pembelian aplikasi Zoom. Lalu business rekrutmen atau kebutuhan menjelaskan karakter apa yang harus dimiliki oleh sistem dan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Rekrutmen dapat dibedakan menjadi dua, fungsional rekrutmen dan non-fungsional rekrutmen. Fungsional rekrutmen merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh sistem atau informasi yang harus ditampilkan atau diolah oleh sistem. Sedangkan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan operasional, kinerja, keamanan, politik, dan budaya. Lalu yang ketiga, fungsional dan non-fungsional rekrutmen. Fungsional rekrutmen, yang pertama, admin dapat menambahkan atau mengedit channel. Lalu yang kedua, admin dapat menambahkan bot untuk informasi. Lalu yang ketiga, pengguna dapat menggunakan channel dan mengobrol bersama. Yang terakhir, pengguna dapat mengetahui informasi melalui bot. Non-fungsional rekrutmen, operational rekrutmen. Sistem dapat beroperasi di sistem Windows, Linux, atau iOS. Lalu security rekrutmen, hanya admin yang bisa mengubah atau mengedit. Performance rekrutmen, yang pertama mudah dioperasikan, lalu sistem yang auto login. Yang keempat, usability recruitment, tampilan yang user friendly. Lalu ada user recruitment. Yang pertama, user perlu mendownload aplikasi Discord. Lalu yang kedua, user perlu membuat akun Discord terlebih dahulu. Yang ketiga, user perlu memverifikasi email yang digunakan akun Discord tersebut. Ya, selanjutnya recruitment traceability matrix. Nah, ini bisa dilihat tabel recruitment traceability itu ada project manager yang bernama Rehan Dava Aziz, Rehan Syah, Rifat Ridwan, Alfian Purnama. Dan project sponsornya Bapak Hendra Wijaya dan project title-nya Forum STTNF di aplikasi Discord. Untuk recruitment information yaitu berisikan kategori ID, kategori recruitment, priority, source, business objective, daily variable, verification, and validation. Nah, yang pertama itu mandatory. Requirement-nya membuat server Discord, forum STTNF, priority-nya high, source-nya project manager, business objective-nya server Discord. Server Discord itu ibaratkan grup dalam aplikasi WhatsApp. Dan screenshot server dan kirimkan ke grup project. Verifikasinya semua stakeholder sudah bisa masuk ke server forum STTNF. Untuk validasinya testing. Dan yang kedua itu salt have, membuat channel laporan update fitur, priority-nya medium, source-nya project sponsor, business objektifnya channel laporan update fitur ini dibuat supaya data progress dapat tercatat di satu tempat. Dan daily variable-nya screenshot server dan kirimkan ke grup project. Untuk verification, semua project manager sudah dapat mengirim pesan di channel ini. Validation-nya testing. Dan untuk yang ketiga itu salt have, membuat channel diskusi topik umum. Priority-nya medium. Selanjutnya project manager. Channel Discord itu ibarat ruang diskusi dan masing-masing channel memiliki topik yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya screenshot channel dan kirimkan ke channel laporan update fitur. Nah, selanjutnya semua civitas sudah dapat mengirim pesan berdiskusi di channel topik umum. Validasinya testing. Dan yang keempat itu salt have, membuat channel informasi webinar. Medium, project manager,
channel informasi webinar dibuat supaya para aktivis STTNF Nurul Fikri dapat memberikan informasi tentang webinar. Selanjutnya screenshot channel dan kirimkan ke channel laporan update fitur. Lalu semua aktivitas sudah dapat mengirim pesan dan membagikan info webinar di channel topik umum. Validasinya testing. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, nice to have. Memasukkan bot Discord server stat law project manager, menunjukkan status server dan melihat ada berapa aktivitas yang telah bergabung, screenshot channel dan kirimkan ke channel laporan update fitur. Bot sudah bisa menunjukkan angka jumlah aktivitas beserta bot yang membantu. Validasinya testing. Selanjutnya project scope statement, yaitu berisikan project name-nya forum STTNF di aplikasi Discord, project scope description-nya membuat sebuah forum diskusi pembelajaran di aplikasi Discord untuk dapat digunakan oleh semua aktivitas kampus STT Terpadu Nurul Fikri. Forum diskusi ini dibuat supaya semua grup matkul tidak terpencar di berbagai aplikasi, contohnya Tele dan WA, dan hanya terfokus di satu tempat, yaitu server Discord forum STTNF. Bisnis objektif. Sebagai platform komunikasi, Discord dapat berfungsi sebagai media kerja, koordinasi, dan komunikasi dengan media interaktif pesan teks di channel grup dan voice atau video calls. Dengan kelebihan, memiliki kapasitas yang cukup banyak. Melalui sistem informasi Discord ini, semua aktivitas akademik STT Terpadu Nurul Fikri diharapkan dapat menjadikan forum ini sebagai media atau jembatan komunikasi supaya ruang diskusi dapat terus terbuka dan menjadi lebih interaktif dan bermanfaat bagi seluruh aktivitas STTNF. Selanjutnya itu acceptance kriteria. Discord menyediakan channel dengan menggunakan server ID yang dimana admin yang membuat dan user bisa bergabung melalui server ID tersebut. Discord ini bisa digunakan sebagai forum diskusi pembelajaran yang dapat digunakan oleh semua aktivitas kampus SST Terpadu Nurul Fikri, seperti contoh diskusi atau bertukar informasi. Selanjutnya project deliverable dan fitur-fiturnya. Selanjutnya itu fitur ini menggunakan channel text, channel voice, dan video, dan bisa melakukan share screen. Selanjutnya stakeholder register. Nah, ini terdiri dari sponsor, yaitu Bapak Hendra Wijaya, project manajernya Rehanda Fajis dan Rehansyah, tim member project Arif Satrono Alfian Purnama, business division head Muhammad M. Nur Rizky Saputra, business unit head Muhammad Fakih, finance manager Muhammad Adi Azam. Dan selanjutnya project exclusion. Channel ini digunakan untuk mengetahui info pembelajaran apa yang telah diupdate atau informasi yang telah diberikan. Project constraint. Perlu pembiasaan bagi user supaya dapat nyaman dengan UI Discord. Tidak ada kegiatan yang bisa menarik minat user sehingga server menjadi sepi. Internet yang tidak stabil membuat kualitas stream video menjadi jelek. Selanjutnya project assumption. Project ini bisa sukses tergantung dari banyaknya kegiatan yang bisa menarik user untuk bergabung ke servernya. Project ini juga bergantung kepada seluruh aktivitas STTNF supaya dapat ikut andil dalam meramaikan forum diskusi ini. Ya, selanjutnya WBS level 3 dan WBS Dictionary. Nah, ini bisa dilihat level 1-nya itu nama judulnya, level 2-nya bagan itu seperti inisialisasi, analisis, UI UX, program dan implementasi. Next. Dan selanjutnya di WBS Dictionary, yaitu bisikan WBS name, WBS description, owner, start, finish, time estimate, dan cost estimate. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Untuk pertama itu forum diskusi STNF, kedua inisialisasi, selanjutnya analis permasalahan, selanjutnya kebutuhan sistem, selanjutnya project charter, stakeholder, analisis, dan kebutuhan news story. Selanjutnya itu kebutuhan use case.
dan activity diagram, UI UX, desain halaman, program, membuat forum-forum, menambahkan bot, implementasi, instalisasi, registrasi, login, dan melakukan testing. Nah ini semuanya ini bisa dilihat ya dari tabelnya ini. Ya, next. Selanjutnya dokumentasi tahap ketiga, schedule baseline. Nah ini berisikan activity atau milestone, deskripsi, owner, start date, dan end date, dan acceptance kriteria. Dan yang pertama ini inisialisasi, yaitu deskripsinya untuk menginisialisasi mengenai proyek yang ingin dikerjakan, yaitu analisis permasalahan kebutuhan sistem proyek, charter, dan stakeholder. Ownernya itu Rehanda Fajis, dan start awal mulanya itu 23 Februari dan endnya itu 17 Mei. Untuk acceptance kriterianya itu berhasil menginisialisasi mengenai proyek yang ingin dikerjakan, yaitu analisis permasalahan kebutuhan sistem, project charter, dan stakeholder. Keduanya itu analisis. Deskripsinya itu menginisialisasi mengenai proyek yang ingin dikerjakan, yaitu analisis permasalahan kebutuhan sistem, project, charter, dan stakeholder. Ownernya itu Rayhansyah, awal mulanya itu tanggal 23 Februari, dan proyek akhirnya itu 1 Maret. Dan accepting kriteria berhasil menganalisis kebutuhan proyek seperti kebutuhan use story, use case, dan activity diagram. Selanjutnya UI UX atau membuat tampilan yang menarik untuk pengguna. Dan untuk ownernya itu Arif Satrio, mulai tanggal 23 Februari dan proyek kelar tanggal 28 Maret, dan berhasil membuat tampilan yang menarik untuk pengguna. Selanjutnya program membuat seluruh program di dalam aplikasi, yaitu ownernya itu Rehanda Fajis, mulainya tanggal 23 Februari dan akhirnya itu 8 Mei. Dan acceptance kriterianya berhasil membuat seluruh program-program di dalam aplikasi. Dan terakhir itu implementasi, yaitu mengintegrasikan sistem yang lama dengan proyek yang sedang dibuat. Ownernya Rehansyah, dimulai tanggal 20 Mei dan akhir 20 Mei, dan berhasil mengintegrasikan kegunaan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Nah, untuk project schedule-nya ini bisa dilihat dalam tabel. Text name itu forum STTNF, text deskripsinya nama server Discord untuk kebutuhan dasar, statusnya komplit, ownernya Rehanda Fajis, startnya tanggal 23, dan finishnya tanggal 20 bulan 5 2022. Dan selanjutnya inisialisasi. Untuk teks deskripsinya itu proses proyek, statusnya komplit, ownernya Arif Satrio, startnya 23 Februari dan finishnya 6 April. Nah, selanjutnya analisis permasalahan. Kegiatan untuk menganalisa statusnya komplit, ownernya Arif Satrio, mulai dari tanggal 23 Februari dan finishnya tanggal 6 bulan April. Selanjutnya itu kebutuhan sistem. Menganalisis kebutuhan fungsional sistem, statusnya komplit, ownernya Arif Satrio, startnya pada tanggal 23 Februari dan finishnya tanggal 6 bulan April. Dan untuk kebutuhan sistem dan untuk project charter, teks deskripsinya yaitu elemen-elemen dari project. Statusnya komplit, ownernya Rehanda Fajis, dan dimulai dari tanggal 23 Februari dan finish tanggal 6 April. Dan selanjutnya stakeholder sebagai pengambil keputusan. Yang statusnya komplit, ownernya Rehanda Fajis, dan dimulai tanggal 23 Februari sampai 6 April. Dan selanjutnya analisis, yaitu menganalisis kebutuhan proyek, statusnya komplit, ownernya Rehansyah, dimulai tanggal 23 Februari dan finish tanggal 15 April. Selanjutnya itu
kebutuhan news story, yaitu produk owner untuk mengembangkan suatu produk agar lebih bagus ke depannya. Nah, statusnya komplit, ownernya Rehansyah, startnya 23 Februari dan finishnya 15 bulan April. Selanjutnya itu kebutuhan use case. Kebutuhan use case ini kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Dan statusnya komplit, ownernya Rehansyah, dimulai tanggal 23 Februari dan finish 15 April. Selanjutnya itu activity diagram. Diagram yang dapat dimodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Statusnya komplit, ownernya Rehanda Fajis, dimulai tanggal 23 Februari dan finish tanggal 15 April. Nah, selanjutnya UI UX, membuat tampilan yang menarik untuk pengguna. Statusnya komplit, ownernya Arif Satrio, dimulai tanggal 23 Februari dan finish tanggal 20 April. Selanjutnya desain halaman, yaitu tampilan halaman Discord. Statusnya komplit, ownernya Rehansyah, mulai tanggal 23 Februari dan finish 20 April. Nah, selanjutnya program, membuat seluruh program-program di dalam aplikasi. Nah, statusnya komplit, ownernya Rehanda Fajis, dimulai tanggal 23 Februari dan finish 10 Mei. Selanjutnya membuat forum-forum, membuat channel grup untuk saling berdiskusi. Nah, statusnya komplit, ownernya Arif Satrio, dan dimulai tanggal 23 Februari dan finish 10 Mei. Next. Nah, selanjutnya itu menambahkan bot sebagai pengingat pengerjaan. Statusnya komplit, Arif Satrio, waktu pengerjaan 23 Februari dan finish 10 Mei. Selanjutnya tahap implementasi, yaitu mengintegrasikan sistem yang lama dengan proyek yang sedang dibuat. Statusnya komplit, ownernya Rehansyah, dan dimulai tanggal 23 Februari dan finish tanggal 20 Mei. Selanjutnya instalasi, yaitu melakukan pengujian pada penggunaan Discord. Statusnya komplit, ownernya Rehansyah, dan dimulai tanggal 23 Februari dan finish tanggal 20 Mei. Selanjutnya tahap register, yaitu melakukan pengisian data. Statusnya komplit, ownernya Rehansyah, dimulai tanggal 23 Februari dan finish tanggal 20 Mei. Selanjutnya login untuk melakukan autentikasi. Statusnya komplit, ownernya Rehansyah, tanggal pengerjaannya 23 Februari dan finish 20 Mei. Dan yang terakhir yaitu melakukan testing. Melakukan pengujian pada penggunaan Discord. Statusnya komplit dan ownernya Rehansyah, dan dimulai tanggal 23 Februari dan finish tanggal 20 Mei. Ya, next. Nah, untuk poin skornya ini bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya dokumentasi tahap 4. Nah, ini di sini ada cost baseline, yaitu berisikan biaya-biaya. Jadi di setiap ini biaya yang dikeluarkan itu per bulan. Ya, seperti per bulan, dan untuk pembuatan forum diskusi ini itu mengeluarkan biaya sebesar 65 juta. Selanjutnya quality baseline. Quality baseline ini measure, unit, frequency, target, dan how, dan source data. Dan untuk measure-nya itu waktu pengerjaan proyek, unitnya persen, frekuensinya weekly, targetnya 90%, how-nya penyesuaian pengerjaan proyek dengan schedule baseline yang telah dibuat, source datanya schedule baseline.
Nah, selanjutnya itu kelengkapan dokumen proyek. Unitnya gelar, frekuensinya weekly, targetnya 95%, how-nya pembuatan dan pengecekan dokumen pada setiap tahapan proyek yang telah diinisiasi di awal proyek. Source datanya project charter, stakeholder register, dan business requirement. Selanjutnya biaya pengerjaan proyek, unitnya persen, frekuensinya monthly, targetnya 95%, how-nya penyesuaian pengeluaran biaya dengan cost baseline yang telah dibuat, dan source datanya cost baseline dan WBS dictionary. Selanjutnya itu kebutuhan proyek, unitnya persen, frekuensinya daily, dan targetnya 97%, how-nya kebutuhan proyek, forum diskusi dengan BusinessNet, dan requirement documentation. Dan source datanya project charter, business requirement, dan documentation. Selanjutnya akses roller civitas, unitnya persen, frekuensinya post project, targetnya 100%, how-nya itu pengecekan roll civitas dalam mengakses konten, dan source datanya itu testing. Selanjutnya tampilan aplikasi, unitnya persen, frekuensinya monthly, dan targetnya 96%, how-nya penyesuaian desain tampilan dengan kebutuhan mahasiswa, dan source datanya tampilan server. Selanjutnya itu kinerja setiap bot, unitnya persen, frekuensinya daily, targetnya 98%, how-nya penyesuaian trial dan error pada setiap bot, dan source datanya program. Dan selanjutnya kelayakan project, unitnya persen, frekuensinya post project, targetnya 100%, how-nya uji coba oleh pengguna pada akhir proyek pengerjaan, dan source datanya testing. Selanjutnya. Oke, selanjutnya dokumentasi tahap 5. Dokumentasi tahap 5 berisikan produk backlog, yaitu seperti berikut, dengan role administrator yang bisa melakukan membuat channel baru, jadi hasilnya banyak ruang percakapan yang bisa diisi berbagai macam topik khusus. Statusnya medium dengan screen background 1. Statusnya done. Yang selanjutnya, administrator bisa membuat aturan server, jadi hasilnya komunitas server Civitas STTNF dapat tetap kondusif, yang memiliki prioritas high. Selanjutnya, administrator juga bisa menghapus pesan atau percakapan. Jadi, pesan-pesan yang melanggar aturan penggunaan server bisa dapat terhapus dengan prioritas high. Selanjutnya, administrator juga bisa mengeluarkan atau memban member. Jadi, member yang melanggar keras peraturan server bisa dikeluarkan secara paksa. Admin juga bisa menginvite bot jadi hasilnya banyak fitur bot yang berguna dan bermanfaat untuk server. Selanjutnya, untuk role member, bisa bergabung channel dan jadi member bisa melakukan percakapan melalui pesan teks maupun video conference. Member juga bisa memperbarui profil atau kontak, jadi hasilnya bisa melakukan perubahan pada profil atau kontak yang ingin diubah. Member juga bisa mengajak para temannya yang belum bergabung, jadi hasilnya mereka bisa memberitahukan teman yang belum bergabung di channel Civitas STTNF ini supaya bisa dapat bergabung ke dalam channel. Member juga bisa memberikan saran kepada admin, jadi hasilnya admin dapat mempertimbangkan saran dan fitur server yang disarankan dapat beragam dengan prioritas medium. Selanjutnya, visitor hanya bisa melihat dan menyetujui peraturan server. Visitor bisa menjadi member dan bisa melakukan aktivitas di dalam server dengan prioritas high. Screen backlog-nya seperti ini. Dan semua statusnya sudah done.
Untuk dokumentasi tahap 6-nya, ada communication dan management plan. Communication tab-nya, yang pertama kick-off meeting dengan objektif communication, yaitu memperkenalkan tim proyek dan memperkenalkan proyek yang dikerjakan. Dengan medium yang digunakan yaitu conference video dan call, serta face-to-face. Dan serta frekuensinya sekali saja, audiensnya project sponsor, project team, dan juga stakeholder dengan owner, project manager. Yang kedua ada progress project atau team meeting dengan objektif communication-nya melaporkan hasil pengerjaan project bersama tim. Mediumnya conference video atau video call, frekuensinya daily yang diikuti oleh project team. Dan yang ketiga ada monthly project status atau meeting. Objektifnya melaporkan status project kepada project sponsor. Mediumnya conference video dan voice call, frekuensinya bulanan. Dengan audiensnya project team serta project sponsor. Yang keempat ada project status report. Objektif communication-nya melaporkan status project seperti pengeluaran biaya, masalah yang ada kepada stakeholder. Mediumnya conference video atau face-to-face, frekuensinya setiap 2 minggu. Dengan audiens yang mengikuti yaitu project sponsor, project team, dan beserta stakeholders. Lalu terakhir ada project simulation atau meeting. Nah, ini objektif communication-nya pertemuan untuk simulasi proyek dengan user. Mediumnya conference video serta face-to-face dan hanya dilakukan sekali yang bisa diikuti oleh project sponsor, project team, stakeholder, beserta user. Nah, next ada plan risk management. Plan risk management berisikan masalah-masalah yang terjadi di dalam proyek. Yang pertama, keterbatasan waktu dan pengerjaan proyek, kemunculan sering, dampaknya cukup tinggi, pengelola risknya reandophagis, dan solusi yang biasa kami hadapi yaitu lebih sering melakukan meeting dan coba atur kembali manajemen waktunya. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi tim yang kurang baik, kemunculannya sering, dampaknya tinggi, dengan pengelola risknya Arif Satrio. Dan solusi yang diberikan yaitu harus lebih aktif memberikan informasi melalui grup, WhatsApp, atau lainnya. Lalu ada hilangnya dokumen-dokumen penting, kemunculan sering, dampaknya tinggi, diadakannya tempat untuk menyimpan dokumen. Lalu adanya anggota tim yang sakit, jarang, sedang, dan solusinya yaitu saling membackup satu sama lain. Nah, selanjutnya bisa dibaca seperti ini. Lalu dokumentasi tahap 7, discuss-nya seperti ini, admin bisa melakukan login, mengelola server, verifikasi data diri, mengelola bot, mengedit profile, mengambil role server atau mengatur role server, channel text, dan page mata kuliah, membuat jadwal kuliah, atau mengontrol member. Pengunjung bisa login, verifikasi data diri. Dosen bisa login, verifikasi data diri, mengatur bot Discord, mengedit profile, mengambil role server, membuat dan bergabung dengan channel text dan voice mata kuliah, membuat jadwal kuliah, dan mengontrol member. Mahasiswa atau member bisa melakukan login, melakukan aktivitas bersama bot Discord, mengedit profile, mengambil role server, dan bergabung ke channel text dan voice mata kuliah. Yang nanti ini akan saya terangkan lebih lanjut. Deskripsinya seperti ini. Nah, berikut use story-nya. Sebagai pengunjung atau pengguna Discord, jika ingin bergabung menjadi mahasiswa, bisa mengikuti kegiatan di server Discord
forum STNF diskusi. Sebagai admin, bisa memverifikasi anggota server, dan akhirnya bisa memberikan pengunjung untuk akses supaya dapat berinteraksi di dalam server. Sebagai admin, dia juga akan bisa mengundang bot, lalu bot itu bisa memberikan lebih banyak fitur-fitur yang menarik di server forum diskusi, seperti bisa mendengarkan musik, bisa membantu moderator dalam mengawasi aktivitas di dalam server. Dan sebagai mahasiswa, nanti dia bisa mengambil mata kuliah yang telah diikuti, serta mengganti nama profil Discord untuk server. Bisa dibaca sebagai berikut, dan nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Flowchart-nya seperti ini, dengan start, habis itu login. Login sebagai apa? Misalnya sebagai admin, admin bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini. Jika login sebagai mahasiswa, mereka bisa melakukan seperti ini. Lalu jika sebagai dosen, dosen bisa memasukkan channel, lalu membuat teks, membuat jadwal matkul, dan memasuki teksnya. Oke, saya lanjut ke server Discord. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, server Discord memiliki bot yang bisa menghitung jumlah aktivitas yang sudah masuk dan bot yang tersedia. Nah, berikut role yang ada di dalam server Discord ini. Ada bot server, admin, server partner, dosen, yaitu jurusan mahasiswanya, mahasiswa, dan role yang dapat diambil oleh seluruh sivitas. Yang role ini nantinya dapat membuka sebagian channel. Nah, berikut seperti yang sudah diterangkan tadi, untuk role admin bisa melakukan berbagai hal, dosen bisa memanage role, manage channel, kick member, ban member, membuat link invitation, cek nickname, dan sebagainya. Mahasiswa bisa melakukan sebagai berikut, dan visitor hanya bisa membuat link invitation, mengubah nickname-nya, dan melakukan verifikasi. Nah, sebagai visitor, pertama yang harus dilakukan yaitu memasuki server Discord, dan bisa dibaca sebagai berikut. Misalnya di sini nada, selamat datang di forum diskusi STTNF. Sebelumnya mari sempatkan waktu untuk membaca rules dan dilanjutkan perkenalan. Nah, visitor harus membaca rules ini dan nantinya bisa mereaction channel ini. Lalu mereka bisa memperkenalkan dirinya dan nantinya akan diverifikasi oleh admin. Jadi mereka bisa mengakses channel ini, ruang obrolan ini. Jika visitor belum memverifikasi identitasnya, maka mereka tidak bisa mengakses ruang obrolan ini. Nah, selanjutnya, jika sudah diverifikasi, mereka bisa mereaction role di bawah ini yang dapat membuka berbagai kategori-kategori channel, seperti misalnya dunia gamers bisa membuka ruang gaming, entrepreneur bisa membuka dunia bisnis, desainer bisa membuka ruang berkreasi, dan sebagainya. Dunia programming, programmer bisa belajar bersama. Nah, selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.